Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya anak-anak. Semangat. Hari ini Bapak akan bercerita anak-anak. Bercerita tentang sebuah legenda atau cerita rakyat yang ada di Desa Batu Benawak, di tempat wisata Pagat. Ayo, siapa yang pernah ke tempat wisata Pagat? Semangat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku Pada di zaman pundak. dahulu, hiduplah seorang wanita tua yang miskin. Namanya adalah Diang Ingsun anak-anak. Diang Ingsun ini dia memiliki suami, namun suaminya beberapa tahun terakhir telah sakit dan meninggal dunia. Diang Ingsun juga memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya namanya adalah Sunting Malayang. Sunting Malayang adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dia rajin membantu ibunya berjualan. Dia rajin membantu ibunya untuk mencari bahan dagangannya. Nah, ini adalah foto Sunting Malayang dan ibunya yang siap-siap untuk berjualan. Saat Diang Ingsun sedang berjualan di pasar, Sunting Malayang, anak Diang Ingsun ini pun dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Lalu dia jual kayu bakarnya ke pasar dan uangnya dia berikan kepada ibunya Diang Ingsun. Anak Sunting Malayang ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan pada suatu saat datanglah sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu adalah kapal niaga yang dibawa oleh beberapa pedagang yang sangat kaya. Mereka menawarkan perhiasan, hiasan rumah, pakaian yang bagus-bagus. Tentu masyarakat sekitar pun berbondong-bondong menuju kapal tersebut untuk membeli apa yang dibawa oleh pedagang itu. Namun di sisi lain, Sunting Malayang dan Diang Ingsun pun merasa iri kepada orang-orang yang membeli pakaian tersebut, yang membeli dagangan dari orang-orang kaya itu. Karena Sunting Malayang dan Diang Ingsun tidak mampu untuk membelinya karena kehidupannya yang miskin. Nah, ini adalah gambar kapal niaga yang sangat besar. Kemudian Sunting Malayang pun berkata kepada ibunya, "Ibu, saya pengen menjadi orang yang sukses. Saya pengen menjadi seperti para pedagang yang kaya itu." Lantas Diang Ingsun, ibunya Sunting Malayang pun terkejut mendengar ucapan dari Sunting Malayang. Lalu Diang Ingsun pun mengatakan bahwa ya, anaknya pasti bisa. Ibu percaya bahwa Sunting Malayang akan menjadi orang yang sukses nanti di kemudian hari. Dengan sabar, dengan giat bekerja, dan kejujuran dari anaknya Sunting Malayang, ibu percaya anaknya pasti sukses. Dan beberapa hari setelah itu, Sunting Malayang pun mendengar kabar bahwa kapal niaga yang besar itu akan segera berlayar kembali untuk menuju ke pulau lain, untuk berjualan di pulau lain. Setelah itu, Sunting Malayang pun berpikiran, seandainya aku bisa ikut kapal itu, pasti suatu saat aku akan menjadi sukses. Karena aku akan berusaha dan aku akan jujur bekerja di kapal itu. Kemudian Sunting Malayang pun bergegas menemui ibunya untuk meminta izin kepada ibunya dan memberitahu kalau dia mau ikut dengan kapal itu, mau bekerja di sebuah kapal yang sangat besar itu. Sunting Malayang pun bertemu ibunya untuk meminta izin. Lalu Sunting Malayang pun diizinkan oleh ibunya. Dan Sunting Malayang akan segera bergegas untuk menuju kapal yang besar itu. Setelah itu, Sunting Malayang pun berjalan menuju kapal. Dan Sunting Malayang pun bertemu dengan salah satu dari pelaut yang ada di kapal itu. Dan Sunting Malayang mengatakan bahwa dia mau ikut bersama kapal itu, mau bekerja di kapal itu. Lalu
Para pelaut itu pun berkata kepada Sunting Melayang, "Nak, hati-hati kalau kamu mau menjadi orang kapal. Hati-hati kalau kamu mau bekerja di perantauan. Kamu akan kesulitan nanti, Nak." Ini adalah foto Sunting Melayang saat berbicara dengan para pelaut Kau itu. masih belum cocok dengan usiamu. Kamu masih sangat muda, wahai Anakda. Hingga kemudian sampai akhirnya Sunting Melayang pun bertemu dengan kepala kapal. Dan pada akhirnya Sunting Melayang pun diizinkan oleh kepala kapal untuk ikut berlayar bersama mereka dan bekerja di kapal itu. Ini adalah Setelah saat beberapa Sunting bulan Melayang berlayar bertemu di dengan lautan, nahkoda kapal. tibalah kapal niaga besar yang ditumpangi oleh Sunting Melayang di sebuah pulau yang sangat ramai orangnya, yang sangat banyak penduduknya. Di sana banyak sekali kapal-kapal yang dari kapal kecil sampai kapal yang paling besar. Semuanya ada di sana. Mereka pun sangat senang dan gembira. Singgahlah Lalu, mereka di setelah pulau itu, ini setelah untuk menjual 10 dagangan tahun mereka. lamanya Sunting Melayang bekerja di kapal. Sunting Melayang pun kini dia sudah menjadi orang yang kaya. Dia sudah menjadi seorang nahkoda kapal. Dia sudah menjadi seorang kepala kapal. Dan tak kalah banyak sekali para bangsawan yang ingin membuat Sunting Melayang menjadi menantunya untuk menikahkan anaknya dengan Sunting Melayang. Hingga kemudian pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Sukma di Paladewa. Raja tersebut mendengar tentang kesuksesan dari Sunting Melayang menjadi nahkoda kapal dan juga memiliki kapal terbesar seantero kota. Setelah itu, sang Raja Sukma di Paladewa pun menyuruh pengawal untuk mengundang Sunting Melayang menuju istananya. Bertemulah Sunting Melayang dengan sang Raja Sukma di Sang Paladewa. raja pun memberikan tawaran yang tidak bisa Bertemulah ditolak oleh Sunting Sunting Melayang Melayang. dengan sang Sang raja raja yang ingin memberikan menikahkan sebuah tawaran putrinya kepada Dayang Sunting Melayang. Mahita dengan Sunting Melayang. Itu pun tidak bisa ditolak oleh Sunting Melayang. Dan setelah itu mereka pun akan menikah dengan pernikahan yang sangat mewah. Mereka pun menikah dengan pernikahan yang sangat Setelah megah. menikah pun Sunting Melayang mendapat berkah gelar menjadi seorang raden, yakni adalah Raden Penganten yang merupakan nama panggilan yang diterima oleh Sunting Melayang karena kesediaannya menikahi sang putri, anak dari seorang raja. Di samping itu, Sunting Melayang pun juga akan menjadi generasi penerus sang raja, hingga kekayaannya pun sangat banyak. Namun karena kekayaan yang berlimpah sehingga membuat Sunting Melayang atau Raden Penganten ini lupa akan tempat kelahirannya. Dia telah lupa akan ibu yang membesarkannya dan melahirkannya dan juga merawatnya. Ibu yang sekarang ini telah sakit-sakitan dan juga selalu memikirkan dan selalu mendoakan Sunting Melayang. Hingga kemudian pada suatu hari Dian Ingsun, sang ibu dari Sunting Melayang pun mendengar kabar tentang adanya pernikahan yang akan digelar oleh Sunting Melayang. Dian Ingsun, ibu Sunting Melayang pun sangat senang dan gembira mendengar kabar tersebut karena anaknya telah sukses dan menjadi orang yang sangat kaya. Namun Sunting Melayang pun sudah tidak ingin lagi bertemu dengan ibunya. Dia selalu mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Ibunya adalah seorang bangsawan yang sudah meninggal. Tapi pada suatu hari, istri dari Sunting Melayang ini pun mempunyai keinginan. Istri Sunting Melayang, Dayang Mahita ini ingin bertemu dengan keluarga Sunting Melayang di tanah kelahiran Sunting Melayang. Hingga kemudian membuat Sunting Melayang sangat kebingungan bagaimana dia harus membawa istrinya. Setelah itu, Sunting Melayang pun membuat sebuah rencana pelayaran dengan kapal untuk membawa istrinya ke kampung halamannya. Sunting Melayang dan istrinya pun mulai berlayar. Kemudian, Dian Ingsun, ibu dari Sunting Melayang ini pun bertemu dengan Sunting Melayang di pelabuhan di mana Sunting Melayang dan istrinya datang.
Setelah bertemu dengan Sunting Malayang, Diang Ingsun pun langsung memeluk Sunting Malayang. Dan Diang Ingsun pun berkata kepada Sunting Malayang, "Oh anakku, keinginanmu sudah tercapai. Kamu sekarang sudah menjadi orang yang sangat sukses dan aku bangga padamu." Diang Ingsun pun mengatakan seperti itu. Diang Ingsun pun bertemu anaknya Sunting Malayang. Namun Sunting Malayang pun tidak ingin lagi bertemu dengan Diang Ingsun. Sunting Malayang mengatakan bahwa Diang Ingsun, "Kamu bukanlah ibuku. Ibuku adalah seorang bangsawan yang sangat kaya. Bajumu sangat jelek. Itu bukan ibuku. Kamu bukanlah ibuku. Ibuku sudah meninggal. Ibuku adalah seorang bangsawan yang sangat kaya." Setelah itu, Diang Ingsun, ibu dari Sunting Malayang pun kaget mendengar ucapan dari Sunting Malayang. Dia tidak menyangka bahwa anak semata wayangnya itu akan berkata seperti itu kepadanya. Meskipun demikian, saat Sunting Malayang marah kepada Diang Ingsun, ibu dari Sunting Malayang ini pun tetap ramah menghadapi Sunting Malayang. Dia pun mengatakan demikian, "Anakku Sunting Malayang, tidak apa-apa kalau kamu melupakan ibu. Tapi ibu harap kamu ingat apa yang kamu sukai. Yaitu ibu ingat kamu sangat menyukai makan nasi bungkus dan juga makan lauk ikan." Ikan yang dibawa Diang Ingsun pun jatuh karena Sunting Malayang yang marah. Lalu Sunting Malayang pun meminta pengawalnya untuk memindahkan Diang Ingsun turun dari kapalnya. Setelah itu Sunting Malayang beserta istri dan kapalnya pun mulai pergi berlayar kembali. Dan Sunting Malayang pun hanya bisa menatap Diang Ingsun di kejauhan yang sudah jauh dari kapalnya. Meskipun demikian, Diang Ingsun sangat sedih melihat kelakuan dari anaknya itu. Sunting Malayang pun kembali berlayar meninggalkan ibunya. Sambil memandang dari kejauhan, Diang Ingsun pun mulai marah dan mengeluarkan sumpah kepada Sunting Malayang. "Oh anakku Sunting Malayang, kamu bukanlah anakku. Kamu sudah berubah. Mudah-mudahan Tuhan memberikan balasan yang setimpal untukmu." Setelah itu, Diang Ingsun pun menginjakkan kakinya ke tanah. Dan secara tiba-tiba petir datang dari atas awan menghantam kapal Sunting Malayang. Dan juga ombak-ombak di lautan yang menghancurkan kapal dari Sunting Malayang menjadi 3 bagian. Hingga hancurlah kapal Sunting Malayang hingga terombang-ambing ombak. Dan hancurlah kapal Sunting Malayang di tengah lautan. Diang Ingsun pun sedih. Dan dia menyesali nasib yang tertimpa pada anaknya, Sunting Malayang. Jadi cerita tadi mengajarkan kita bahwa kita sebagai seorang anak, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Kita harus suka menolong orang tua dan menjadi kebanggaan orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, agar kita tidak menjadi seperti Sunting Malayang yang durhaka kepada orang tuanya dan menyebabkan dia celaka di kemudian hari.